milih-milih itu. Yang masuk kelompokmu kamu bilang sadar, yang keluar dari kelompokmu kamu bilang murtad gitu. Dan itu ada konsekuensinya itu. Kalau meninggalkan kelompokmu, wah, harus dikejar sampai mati loh. Nah, repot ya. Halo warga intelektual sekalian, guys, bagaimana kalau warga Konoha itu murtad massal berjamaah semuanya gitu ya? Jadi Konoha itu mayoritas beragama yang lain gitu ya. Jadi cuman 10% yang mayoritas beragama Arab misalnya. Apakah Konoha itu lebih baik atau tidak? Jadi kalau saya perhatikan di Konoha itu ya ada banyak orang yang takut murtad gitu. Maksudnya ada banyak orang takut kehilangan umat gitu ya, kehilangan teman gitu ya, takut jadi minoritas gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ini pertanyaan besar ya. Kemudian kalau ada orang yang murtad kita biasanya akan marah-marah ya. Kalau ada orang yang mualaf kita akan mengatakan sadar gitu ya. Kalau murtad, itu nggak sadar gitu. Nah ya, jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa kita berpikirnya itu seperti anak kecil gitu ya? Menurut keyakinan saya ini kan berpikirnya itu kayak anak kecil gitu ya. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Umat lain juga ada kok yang seperti itu. Ya nggak semua tapi di sekelumit ada yang seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Ini pengaruh dari mana sih sebenarnya? Ya, apakah ini pengaruh daripada sisa-sisa evolusi? Jadi ada oh, teori yang mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu ya mereka biar bisa terhubung dengan banyak orang ya. Jadi manusia itu normalnya itu cuma 20 orang, 30 orang gitu ya, bisa berkomunikasi gitu, sama seperti manusia purba zaman dulu. Ya itu kan cuma berapa orang ya, maksimal 50 orang gitu. Tapi kalau lebih dari 50 orang, ada ribuan orang, ada jutaan orang, mereka butuh yang namanya semacam imajinasi. Nah, imajinasi yang saya maksud itu apakah agama atau bukan gitu. Jadi kita itu cenderung ya berkubu-kubu gitu ya. Kalau keluar dari agama kita, kelompok kita, kita akan marah-marah gitu. Apakah ini sisa-sisa daripada evolusi gitu? Apakah ini bagian daripada imajinasi gitu? Jadi ada di otak di manusia itu ya yang fokus untuk imajinasi gitu. Apakah ini jawabannya atau tidak? Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Mari kita gaskan. Yup, bener banget guys. Sebenarnya ya, teori yang saya maksud itu, ini teori yang sangat masuk akal gitu ya. Kita tahu bersama bahwa warga Konoha itu kan nggak percaya dengan yang namanya teori evolusi, tapi kalaupun Anda tidak percaya dengan teori evolusi, manusia purba itu nyata. Bahkan yang bikin teori evolusi nyata itu ya penemuan di Konoha, yaitu penemuan Homo erectus. Zaman dulu ketika ada teori evolusi banyak orang yang menolak, tapi ketika ada penemuan baru seperti Homo erectus, maka warga Konoha itu ya, bisa menolak. Tapi itu fakta, guys. Kalau saya mengatakan, manusia purba itu nggak nyata, ya kenapa lu pakai ekor gitu? Manusia itu kan semuanya pakai ekor. Sebenci-bencinya Anda dengan teori evolusi, Anda pasti punya tulang ekor. Nggak percaya, cek ke dokter. Manusia itu punya tulang ekor. Kalau Tuhan menciptakan manusia, kenapa harus pakai ekor ya kan? Itu sisa ekor manusia. Kita punya tulang ekor, guys. Nanti cek, nanti tanya sama dokter gitu ya, tanya sama ahlinya. Kita punya ekor. Itu sisa-sisa evolusi gitu ya. Jadi ya logikanya seperti itu. Kalau Tuhan menciptakan manusia, kenapa kita harus pakai ekor gitu? Bukan berarti saya tidak percaya dengan Tuhan. Saya masih percaya dengan Tuhan ya. Apa susahnya sih percaya dengan Tuhan ya kan? Kita nggak butuh effort percaya dengan Tuhan ya. Boleh-boleh aja kita percaya dengan Tuhan ya. Nggak jadi masalah. Jadi karena kita itu makhluk evolusi, maksudnya kita tuh makhluk biologis ya, atau makhluk yang berkelompok gitu ya. Sama seperti manusia purba gitu ya, kita berkelompok-kelompok ya, satu kelompok gitu ya. Nah, ketika sudah semakin banyak Homo sapien gitu ya. Zaman dulu kan kita berkelompok-kelompok ya, manusia purba kan, berkelompok 50-50 gitu ya. Nah, ketika sudah makin banyak, ada ribuan orang, ada jutaan orang, kita butuh yang namanya ya menyatukan orang ini. Apa itu? Imajinasi. Jadi kita berimajinasi bahwa kita seiman, kita punya sorga, dan lain sebagainya. Kita berimajinasi gitu ya. Lah, kok sorga itu imajinasi? Emang sorga itu bisa dibuktikan secara ilmiah? Saya cuma naik sama interviewnya. Saya tidak mengatakan bahwa sorga itu tidak ada. Saya tidak mengatakan seperti itu. Tapi pada faktanya, sorga itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau ada yang marah-marah membantah misalnya, coba buktikan secara ilmiah. Saya minta secara ilmiah. Bukan secara brutal atau secara emosi. Enggak, secara ilmiah. Nggak ada data yang mengatakan bahwa surga itu ada. Apakah surga itu bisa di Sherlock? Nggak bisa.
Jadi surga itu hanya ada di imajinasi, hanya ada di keyakinan. Keyakinan itu kan bisa disebut sebagai imajinasi juga kan. Nah, makanya manusia itu butuh yang namanya imajinasi. Kemudian perkembangan otak manusia juga. Otak manusia itu kan ada fokus untuk imajinasi. Kalau nggak salah namanya amigdala ya. Amigdala itu kalau dipotong, kita nggak punya imajinasi. Kita nggak percaya Tuhan gitu. Kita nggak percaya yang namanya agama gitu. Itu mempengaruhi gitu. Sehingga kita percaya yang namanya agama. Ya, untuk menyentuhkan banyak orang itu butuh yang namanya agama. Sama seperti sepak bola misalnya. Untuk menyatukan olahraga itu butuh yang namanya fans fanatik. Gitu. Ada jutaan fans fanatik. Ya. Jadi kita tuh hidup karena imajinasi. Kita beragama itu karena faktor imajinasi juga gitu. It's all about imajinasi. Nah, ketika ada orang yang keluar dari agama kita, kita berimajinasi mereka itu pengkhianat gitu. Padahal ya surga juga nggak bisa buktikan secara ilmiah, Tuhan juga nggak bisa buktikan secara ilmiah gitu ya. Jadi kita tuh keblinger ya, jadi keblinger karena terlalu fanatik dengan imajinasi gitu. Kita nggak menyadari bahwa ya it's all about imajinasi gitu. Lalu bagaimana kalau Konoha itu mayoritas murtad gitu, murtad massal berjamaah? Apakah kita jadi negara maju? Nggak langsung jadi negara maju, tapi berpeluang gitu. Peluangnya lebih besar gitu. Kenapa? Karena kita perhatikan sekarang negara-negara maju itu seperti Amerika itu kan mayoritas beragama apa gitu ya. Atau China misalnya bisa dikatakan mayoritas agama Buddha gitu ya. Ya itu yang jadi permasalahan. Karena agama itu mempengaruhi guys. Walaupun kita sekuler, agama juga mempengaruhi. Banyak pola pikir kita dipengaruhi oleh agama. Banyak keputusan kita dipengaruhi oleh agama. Jadi kalau kita salah memilih agama mayoritas, ya kalau penafsirannya salah, saya tidak menyalahkan agamanya, tapi penafsirannya salah. Kalau penafsirannya mengatakan, nggak usah mikirin dunia, pikirkan akhirat, maka kita ketinggalan teknologi. Kalau sedikit-sedikit mengatakan, sebenarnya kita itu yang punya paling surga, yang lain sesat, maka akan ada bubarkan ibadah paksa, ya persekusi rumah ibadah orang lain, sehingga terjadi namanya kasus intoleransi. Ketika terjadi kasus intoleransi, maka investor akan kabur. Itu saling mempengaruhi satu sama lain, tanpa kita sadari. Itu ada ketergantungan satu sama lain. Menurut kalian gimana? Coba tulis di komentar ya. Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya Warga Intelektual. Salam nasional.